Halo, selamat malam Tribuners. Saat ini Anda sedang menyaksikan berita terkini Lampung bersama dengan saya, Kusnul Asyaifah. Kami akan menyajikan berita terkini dan menarik untuk Anda dari berbagai wilayah di Provinsi Lampung. Dan inilah berita terkini selengkapnya. Berita pertama, heboh pohon kelapa bercabang bagai ketapel raksasa di Pringsewu. Pohon kelapa umumnya berbatang tunggal menjulang tinggi ke atas dan tidak bercabang. Namun berbeda dengan pohon kelapa yang ada di area perkebunan Dusun Jogowiryo, Pekon, Yogyakarta, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu, Lampung. Satu di antara pohon kelapa di wilayah tersebut ada yang bercabang dua. Bentuknya menyerupai gagang ketapel. Jika dilihat bagaikan ketapel yang raksasa. Batang kelapa ini berada di tengah area perkebunan dan juga peladangan. Lokasinya jauh dari perkampungan. Menariknya, dua cabang dari satu pohon kelapa ini berbuah cukup lebat. Daerah tersebut sebelumnya merupakan wilayah kebun kelapa hibrida. Namun kini sejumlah kebun kelapa telah menjadi area ladang jagung, pisang, dan juga karet. Alfandi, salah satu warga di wilayah itu mengungkapkan, bila kelapa cabang ini sudah ada sejak puluhan tahun. Menurutnya lokasi tempat tumbuhnya pohon kelapa cabang ini tadinya sebagai tempat bermain anak-anak. Termasuk dirinya. Ketika masih SD, suka bermain di tempat itu bersama dengan rekan-rekannya yang lain. Sampai sekarang saya menjadi kepala SD, pohon kelapa ini masih berdiri kokoh. Kesan Alfandi yang menjabat sebagai Kepala SD Negeri 1 Pekon, Yogyakarta Selatan, Kecamatan Gadingrejo ini. Ia sendiri mengagumi dengan pohon kelapa cabang ini. Karena dari banyaknya pohon kelapa yang ada di daerah itu, hanya satu pohon kelapa inilah yang bercabang langka. Jelas darinya. Berita selanjutnya datang dari buruh karet di Mesuji, Lampung yang menangis usai bebas dari tuntutan lewat restoratif justice. Cipto Surarso bin Paidi tak kuasa menahan tangis ketika dinyatakan bebas dari segala tuntutan kejaksaan. Tulang bawang atas perkaraan dugaan penggelapan. Buruh peredes getah karet di PT Silva Ihuni Lampung atau SIL Kabupaten Mesuji ini bebas dari tuntutan berkat restoratif justice atau keadilan restoratif yang dijalankan Kejaksaan Negeri Tulang Bawang. Atas kebebasannya, Cipto langsung bersimpuh sembari meneteskan air mata. Tak cukup sampai di situ, Cipto langsung melakukan sujud syukur. Di sela kebebasannya tersebut, Cipto mengaku sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Selanjutnya Cipto atas kebebasan Cipto, Kejari Tulang Bawang Diah Ambarwati bersama dengan tim Kejari Tulang Bawang menyerahkan surat penghentian ampunan tuntutan kepada Kepala Desa Bukoposo Mesuji Sahril Anwar. Tak hanya itu, dalam penyerahan disaksikan oleh penyelidik Polres Mesuji dan juga perwakilan dari PT Silva Inhutani Lampung, serta tokoh masyarakat dan juga tokoh agama di Desa Bukoposo. Pemerintah Kota Bandar Lampung gelar pasar murah. Pemerintah Kota Bandar Lampung akan menghadiri pasar murah. Melalui pasar murah ini, masyarakat mendapatkan bahan pangan dengan harga yang lebih murah dibandingkan dengan harga di pasar. Pelaksanaan direncanakan secara bergilir pada tanggal 2 hingga 10 Februari mendatang. Adapun info lengkap lokasi pasar murah tersebut yakni di Lapangan Brebes, Kecamatan Tanjung Karang Timur, pada Rabu 2 Februari 2022. Jalan Zulkarnain Subing, Kecamatan Teluk Betung Timur, pada Kamis 3 Februari 2022. Di Jalan Raden Ajeng Kartini di samping Bang Panin, Kecamatan Tanjung Karang Pusat, samping Bang Panin pada Jumat 4 Februari 2022.
di Sukaraja, Kecamatan Bumi Waras pada Senin 7 Februari 2022. Sedangkan di lapangan ATP, Kecamatan Tanjung Senang pada Selasa 8 Februari 2022. Lapangan Baruna, Kecamatan Panjang pada Rabu 9 Februari 2022. Di Masjid Darussalam, Kelurahan Sumberjo, Kecamatan Kemiling pada Kamis 10 Februari 2022. Adapun jam operasional pasar murah ini mulai dari pukul 7 pagi 30 sampai dengan waktu yang ditentukan. 7 lokasi ini dipilih setelah memperhatikan peta Karawang Pangan. Dalam pelaksanaannya, nanti beberapa bahan pangan yang disediakan di pasar murah seperti beras, gula, minyak, telur, margarin, hingga dengan mie instan. Masih kata Wilson, sejumlah pihak dilibatkan dalam pasar murah tersebut. Mulai dari instansi, Wilson mengatakan di lokasi pasar murah akan disediakan sejumlah tenaga kesehatan dan juga personel Satuan Tugas Penanganan COVID-19. Dihimbaunya masyarakat bisa bersikap adil dalam kegiatan tersebut, supaya masyarakat yang memang membutuhkan yang bisa mendapatkannya. Kembali terjadi, aksi curanmor di Bandar Lampung kembali terekam kamera pengawas CCTV. Aksi pelaku pencurian sepeda motor kembali terekam kamera pengawas alias CCTV. Pelaku pencurian sepeda motor yang berjumlah 2 orang ini berhasil membawa kabur motor Honda Beat dengan plat nomor polisi BE6795IW milik korbannya. Peristiwa pencurian sepeda motor tersebut terjadi di sebuah indekos Jalan Santot Alibasya, Sukarame, Bandar Lampung pada hari Rabu 26 Januari 2022 sekitar pukul 12.45 waktu Indonesia bagian Barat. Berdasarkan dari rekaman CCTV yang terpasang di lokasi kejadian, tampak 2 orang pelaku datang ke area tersebut. Mengendarai sepeda motor, 1 orang pelaku masuk ke area parkiran indekos. Sementara rekannya menunggu di depan gerbang. Sang eksekutor yang mengenakan jeans hitam dan jaket warna senada ini sempat mengawasi lokasi sekitar. Setelah memastikan aman, pelaku dengan sigap merusak kunci kontak motor milik korbannya. Hanya dalam waktu hitungan detik, Honda Beat warna pink hitam ini berhasil dinyalakan dan juga selanjutnya dibawa kabur oleh pelaku. Selang beberapa menit kemudian, korban bernama Herlin baru menyadari jika motornya telah hilang dicuri. Herlin menjelaskan saat itu sepeda motor miliknya diparkir di depan persis di bawah tangga menuju lantai 2. Menurut Herlin, motor tersebut hanya dikunci stang tanpa menggunakan kunci pengaman ganda. Herlin mengakui pada saat kejadian, situasi sekitar indekos sedang sepi lantaran ditinggal penghuninya keluar. Atas kejadian tersebut, korban telah melaporkan ke pihak aparat kepolisian setempat. Sementara itu, Kapolsek Sukarame Kompol Warsito menyatakan pihaknya telah menerima laporan korban. Laporan tersebut sudah ditindaklanjuti dengan melakukan pemeriksaan TKP dan juga penyelidikan lebih lanjut. Curi motor di wilayah Waikanan, Lampung. Pemuda asal Oku Selatan diciduk oleh polisi. Polsek Rebang Tangkas berhasil meringkus diduga pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan atau curang di halaman musola Al-Taqim, Desa Talang Baru, Kecamatan Rebang Tangkas, Kabupaten Waikanan, Lampung. Adapun tersangka curat di wilayah Waikanan itu berinisial OA, warga Desa Tanjung Durian, Kecamatan Buai Pemaca, Kabupaten Oku Selatan, Provinsi Sumatera Selatan. Kapolres Waikanan AKBP Binsar Manurung melalui Kasat Reskrim Polres Waikanan AKBP Andre Triputra menerangkan, pencurian tersebut bermula saat pencuri akan sholat
Bermula saat korban akan sholat subuh pada Senin 24 Januari 2022 sekitar pukul 4.50 waktu Indonesia bagian Barat. Korban parkir di halaman depan musola Al-Takin dalam keadaan terkunci stang. Kemudian korban mengajukan laporan ke polsek setempat. Atas dasaran tersebut langsung dilakukan penyidikan. Dari serangkaian pemeriksaan sanksi, anggota Polsek Rebang Tangkas mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa adanya sepeda motor milik korban yang ditemukan di semak belukar sekitar 1 km dari tempat kejadian. Atas informasi tersebut, anggota Polres Rebang Tangkas bersama dengan warga sekitar melakukan pengintaian sekitar pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat. Pelaku datang akan mengambil sepeda motor sehingga langsung diamankan. Selanjutnya tersangka dan barang bukti dibawa ke Mako Polsek Rebang Tangkas guna dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Atas perbuatan pelaku dapat diancam dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman pidana penjara yaitu maksimal 7 tahun penjara. Disperindak Lampung Utara pantau harga minyak goreng Rp 14.000. Dalam pengendalian lonjakan harga minyak goreng, pemerintah menggulirkan kebijakan minyak goreng satu harga. Melalui kebijakan tersebut, seluruh minyak goreng, baik kemasan premium maupun kemasan sederhana, dijual dengan harga yang seragam. Di mana aturan pemerintah menjual dengan harga yaitu sebesar Rp14.000 per liter untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga serta usaha kecil mikro dan usaha kecil lainnya. Kebijakan ini telah berlaku sejak 19 Januari 2022. Kepala Dinas atau Kadis Perdagangan Kabupaten Lampung Utara, Henry melakukan monitoring terhadap pedagang terkait dengan kebijakan tersebut. Selanjutnya penerapan harga minyak goreng Rp14.000 per liter baru dimulai di Pasar Sentral Kota Bumi. Baru ada 2 toko dengan stok masing-masing 170 dus. Terkait kebijakan ini, Kadis Perdagangan mengunjungi Pasar Sentral guna memastikan kebijakan tersebut telah direalisasikan oleh pedagang tradisional. Diketahui pemerintah memberlakukan Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendag Nomor 3 Tahun 2022, yaitu tentang penyediaan minyak kemasan untuk kebutuhan masyarakat dalam rangka pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, di mana penyediaan minyak goreng dengan satu harga dilakukan melalui retail modern yang menjadi anggota Asosiasi Pengusahaan Retail Indonesia atau APRindo. Dan untuk pasar tradisional diberikan waktu 1 minggu untuk melakukan penyesuaian. Baiklah Tribuners, itulah tadi berita terkini Lampung bersama dengan saya Kusnul Asyaifah. Terima kasih, saya pamit undur diri dan sampai jumpa.